Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Aulia dari kelas 11 IPS 4 dengan nomor presensi 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya dengan judul Dampak Aplikasi Twitter Terhadap Motivasi Belajar Siswa kelas 11 IPS 4 SMA Negeri 1 Cilenyi. Yang pertama adalah latar belakang. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi, komunikasi, dan informasi juga berkembang pesat. Salah satunya dengan berkembangnya situs media sosial. Salah satu dari banyak media sosial yang diminati di kalangan remaja pada saat ini adalah Twitter. Beberapa pelajar banyak memanfaatkan media komunikasi ini dalam aktivitas sehari-hari. Hal ini tentu akan mengganggu aktivitas belajar, karena ada beberapa di antara mereka yang menggunakan media sosial Twitter secara berlebihan. Pada zaman sekarang ini, gaya hidup dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang turut menentukan keefektifan dalam pembelajaran. Seorang peserta didik akan belajar dengan baik apabila ada faktor pendorongnya, yaitu motivasi belajar. Peserta didik akan lebih giat dalam belajar jika memiliki motivasi belajar yang tinggi. Ahmad Baharudin menyatakan, motivasi belajar adalah dorongan energi atau psikologi siswa yang melakukan suatu tindakan agar menguasai sesuatu yang baru, berupa pengetahuan, keterampilan, pengalaman, kemampuan, kemauan, kebiasaan, dan juga sikap. Ada banyak faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yang ada pada diri siswa, yaitu faktor internal berupa psikologis, yaitu berhubungan dengan aspek-aspek yang mendorong atau menghambat aktivitas belajar pada siswa. Sementara faktor eksternal yang mempengaruhi motivasi belajar yaitu orang tua siswa, juga keluarganya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana dampak yang ditimbulkan jika berlebihan menggunakan aplikasi Twitter terhadap siswa kelas 11 IPS 4 SMA Negeri 1 Cilenyi. Yang kedua, bagaimana jika siswa terlalu sering membuka aplikasi Twitter sehingga kehilangan motivasi belajarnya. Yang ketiga, bagaimana cara membatasi penggunaan Twitter dalam kehidupan sehari-hari terhadap siswa kelas 11 IPS 4 SMA Negeri 1 Cilenyi. Yang ketiga ada metode. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Ardianto 2010 menyatakan, metode deskriptif kualitatif mencari teori, bukan menguji teori, hipotesis generating, bukan hipotesis testing, dan heuristik, bukan verifikasi. Yang keempat ada populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, jumlah sampel yang diambil sebesar 50% dari jumlah populasi sebanyak 36 orang. Maka, responden yang diambil adalah 18 orang. Berdasarkan perhitungan, 50% dikali 36 orang sama dengan 18 orang. Selanjutnya ada pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka peneliti memperoleh hasil yaitu: hasil penelitian yang pertama bahwa memang benar ada beberapa dampak yang ditimbulkan akibat berlebihan menggunakan Twitter terhadap siswa kelas 11 IPS 4 SMA Negeri 1 Cilenyi. Hal ini dapat dilihat dari data responden yang berupa dampak apa saja yang ditimbulkan akibat bermain Twitter pada saat pembelajaran berlangsung terhadap siswa kelas 11 IPS 4 SMA Negeri 1 Cilenyi. Selanjutnya, hasil penelitian kedua dapat menjawab rumusan masalah, yaitu hasil penelitian yang membahas tentang bagaimana jika siswa terlalu sering membuka Twitter sehingga kehilangan motivasi belajarnya. Hal ini bisa dilihat dari data responden berdasarkan tabel, apakah responden sering menunda tugas sekolah karena terlalu asik bermain Twitter pada tabel 2.6. Juga berdasarkan tabel apakah responden menjadi malas menyimak pembelajaran yang berlangsung karena terus bermain Twitter pada tabel 2.7. Selanjutnya,
Hasil penelitian ketiga yang dapat menjawab rumusan masalah, yaitu hasil penelitian yang membahas bagaimana cara membatasi penggunaan Twitter dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa dilihat dari data responden berdasarkan tabel cara mengatasi penggunaan Twitter secara berlebihan pada tabel 2.9. Kesimpulan pada penelitian ini adalah 1. Memang benar ada beberapa dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan aplikasi Twitter secara berlebihan terhadap siswa kelas 11 IPS 4 SMA Negeri 1 Cileunyi. Dampak yang terjadi salah satunya adalah hilangnya konsentrasi yang dimiliki oleh siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, meskipun para siswa terkadang menggunakan Twitter secara berlebihan, hal tersebut tidak menjadikan alasan bagi siswa untuk malas menyimak pembelajaran yang sedang guru sampaikan. Responden juga tidak pernah menunda tugas mereka meskipun terkadang menggunakan Twitter secara berlebihan. Yang terakhir, untuk mencegah hilangnya motivasi belajar yang ada dalam diri siswa, ada beberapa cara untuk membatasi penggunaan Twitter secara berlebihan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan membatasi penggunaannya dan menggunakannya ketika dibutuhkan saja. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.